Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya, yang kekayaannya meliputi jagat raya, Tuhan yang Maha Bestari, yang karunia-Nya luas dan tak terperi, Tuhan yang Maha Agung, yang kekayaannya meliputi lautan, daratan, dan gunung-gunung. Allah juga yang telah menciptakan seorang lelaki yang gagah perkasa, suara lantang membahana, tatapan mata menahan jiwa, kadang tak terasa hati tertawa dibuatnya. Allah juga yang telah menciptakan seorang wanita yang cantik jelita, yang alis matanya bagaikan semut yang berbaris. Memandangnya sekali serasa di Inggris, memandangnya 2 kali serasa di Paris, memandangnya 3 kali, hati-hati dompet Anda bakal kempis. Baiklah, kedua kalinya, salawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, seorang yang paling beken yang tak pernah makan durian, seorang yang tidak pernah kemana-mana tetapi namanya terkenal di mana-mana, yakni Nabiyina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang insya Allah saya beri judul Bangkitlah Generasi Muda Bangsa Indonesia. Teman-temanku seperjuangan, berbicara tentang generasi muda Indonesia, marilah kita tengok sejenak generasi muda di era 19-an. Generasi muda saat itu menjadi pelopor persatuan dalam simbol tanah air, kebangsaan, dan bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda. Generasi yang memiliki semangat untuk muncul ketika mereka melihat sesuatu kejanggalan pada bumi pertiwi, dan mereka akan semangat untuk memajukan negara ini. Tetapi cobalah kita lihat di masa sekarang, apakah ada generasi muda seperti itu? Apa yang harus kita lakukan, wahai generasi muda bangsa? Indonesia saat ini tidak membutuhkan generasi pemalas yang mudah terpengaruh dampak negatif globalisasi dan tidak mengindahkan nilai-nilai luhur bangsa. Tetapi bangsa Indonesia sangat membutuhkan generasi muda yang mengindahkan nilai-nilai luhur, membutuhkan generasi yang memiliki jiwa nasionalis, memiliki religius, semangat tinggi, dan generasi muda yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Teman-temanku sekalian, banyak hal yang harus kita benahi dalam diri kita ini, mulai dari hal yang kecil hingga yang besar, mulai dari bertutur kata hingga pergaulan, mulai dari berpakaian hingga adab sopan santun dan sebagainya. Dan sekarang marilah kita lihat di sekeliling kita. Banyak saudara kita yang telah mengenal rokok, narkoba, pergaulan bebas, dan tindakan kriminal lainnya. Pergaulan bebas sekarang sudah menyebar di mana-mana. Juga itu tindakan kriminal. Banyak hal yang menyebabkan semua itu. Salah satunya adalah kurangnya kepedulian kita untuk berpikir sebelum bertindak. Bila kita telah berpikir apakah akibat ini dalam melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, maka seharusnya kita meninggalkan hal tersebut. Ada pepatah mengatakan, fakir qabla an ta'zim, berpikirlah sebelum bertindak. Dan masih banyak lagi hal-hal positif yang dapat kita lakukan. Salah satunya kita dapat terus mengembangkan potensi yang kita miliki. Seperti contohnya, yang suka atau yang pandai melukis, teruslah berkarya lewat coretan-coretan indah di atas kanvas. Bagi yang pandai di bidang seni, kembangkanlah seni budaya Indonesia. Bagi yang pandai di bidang olahraga, teruslah berlatih agar suatu saat dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Setiap orang memiliki potensinya masing-masing. Dan yang mengetahui potensi tersebut adalah diri kita sendiri. Maka janganlah ragu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman yang saya hormati, akhir-akhir ini kita telah mendengarkan kabar kakak-kakak kita di SMK berhasil membuat karya yang membanggakan Indonesia. Salah satunya, SMK di Solo berhasil membuat sebuah mobil yang kualitasnya tidak kalah dari produk-produk luar negeri. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia juga mampu membuat teknologi tinggi lainnya. Kerja keras kakak-kakak kita di SMK patut kita jadikan contoh.
Teman-temanku sekalian, sudah bukan waktunya lagi kita terpuruk di era globalisasi. Kini saatnya bagi kita untuk bangkit, menatap jauh ke depan, tinggalkan masa lalu yang kelabu. Tinggalkan segala hal negatif yang telah kita lakukan. Kembangkan potensi yang kita miliki. Lakukan perubahan pada negeri ini. Bawalah nama baik, bawalah nama besar Indonesia ke dunia internasional. Baiklah, mungkin di akhir pidato saya akan menyampaikan sebuah rangkaian kata yang dapat memotivasi kita. Apa kata Bung Karno? Generasi muda bangsa Indonesia, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia ini, kata Bung Karno. Demikianlah pidato dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampun. Akhir kata, bangkitlah generasi muda bangsa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.